Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request per tanggal 7 Juli 2023 ya teman-teman. Kita mulai memasuki minggu kedua di bulan Juli ya. Seperti biasa di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang menarik untuk kita tradingkan ya. Tapi sebelumnya aku mau sedikit recap dulu menu sore aku sempat berikan ke teman-teman semuanya ya. Overall kayaknya aku kasih watchlist 2 kali ya minggu ini, Senin dan Rabu. Total ada 6 watchlist dan seperti biasa ya, kurang lebih 4 dari 6 itu jalan. Ya di kala market seperti ini cuan dari 6%, 7% itu cukup worth it lah ya bagi teman-teman semuanya harusnya. Ya, asalkan yang lain itu tetap di level stop loss yang terjaga mungkin di sekitar angka 2% seperti rules yang sudah aku tetapkan ya, harusnya sih portofolionya ada pertumbuhan minggu ini ya. Ada ESA, Deal, Tice, dan Cevin ya. Selamat bagi teman-teman yang pegang ESA ini, kalau nggak salah aku rekom di Senin ya. Senin itu di tanggal 3, TP di tanggal 4. Benar gak ya? 3,17%. Kayaknya ini deh ya. Bentar ya, coba tak cek dulu ya sebentar, lupa nih teman-teman. ESA baru, kayaknya baru deh. Oh iya, ESA itu baru ya. ESA itu Kamis kalau nggak salah. ESA itu Rabu tanggal 5. Ya, tanggal 5 entry ESA, terus kemudian malah di tanggal 6 high-nya sempat nyentuh 6,34%, terus kemudian untuk DLD sama ya. Di tanggal 5, di tanggal 6-nya sempat naik 7%. Jadi harusnya ESA itu bukan 3% ya, harusnya lebih ke arah 6%. Nah, untuk Tice dan juga Cevin ya, Tice ini kalau nggak salah Senin. Ya, di tanggal 3, tanggal 4 naiknya ke 9495 ya, satu tick aja sebenarnya udah cuan. Terus kemudian di satu lagi ada di Cevin ya. Cevin juga lumayan ya, tanggal 3 entry, tanggal 4 TP ya. Lumayan banget ya, buat beli cilok 1 gerobak. Oke, bagi teman-teman yang mau coba join silahkan ya, linknya akan aku put di deskripsi di YouTube dan ini sifatnya free ya. Seminggu ya aku coba kasih mungkin 2-3 kali lah watchlistnya. Lumayan kan buat nambah-nambah. Oke, kita akan mungkin lebih ke review dulu IHSG ya sebelum kita membahas 3 saham tadi. Pertama ya IHSG dulu. Secara weekly IHSG mulai getting better ya. Di hari Senin sampai Kamis itu IHSG cukup oke gerakannya. Cuma memang di hari Jumat ya agak sedikit jelek closingnya gitu ya. Harusnya kalau teman-teman lihat di sini kan ada double bottom ya, ada double bottom yang di break oleh IHSG, atau kita bisa bilang sebagai ascending triangle juga bisa ya. Yang sudah di break, cuma di hari Jumat kemarin malah dibuat ini lagi ya, dibuat merah lagi ya. Asalkan dia IHSG tidak break di bawah 6630 ya, ini masih oke sih untuk di hold ya sekitar ini ya. Berarti ini adalah swing low akhir yang memang harus dijaga oleh IHSG kita kalau misalkan memang masih mau melanjutkan kenaikannya untuk naik ke atas. Nah, inflow minggu ini kalau teman-teman lihat secara foreign ya, minggu ini getting better sih. Tipis-tipis saja inflownya sekitar 600 miliar, cuma tetap impact dari inflow tersebut ada ya, langsung kelihatan ke beberapa sektor saham. Oke. Minggu ini kalau teman-teman lihat memang ada 2 sektor yang cukup perform ya, 3 ya bisa aku bilang. Pertama adalah saham-saham dari LKH ya, itu yang pertama, Cevin, BMTR, DLD, GJTL. Kemudian yang kedua adalah saham dari sektor batubara ya, beberapa saham dari sektor batubara itu rebound ya, start dari Senin di mana PTBA itu sudah ex-dividend dividen, disusul oleh beberapa saham lain ya, ada Adro, Indi dan sebagainya. Sektor yang ketiga yang memang rebound dan cukup memberikan impact yaitu adalah dari sektor CPO ya, tadi sempat lupa ya, sektor CPO ya teman-teman, LSIP, TAPG, DNG ya, GOSCO dan sebagainya. Oke,
Kemungkinan besar IHSG minggu depan ya akan mencoba menguji trendline bawah ya, kelihatan dari candlestick closing di hari Jumat. Dia akan coba menguji lagi trendline bawah ya, ini apakah akan ketahan atau tidak ya, kita lihat sih aja minggu depan. Harapan kita lah semoga ketahan ya, jangan membuat lower low lah, lebih kayak gitu. Karena kalau membuat lower low ya berarti ini patternnya malah continuation untuk dia koreksi ke bawah ya, jangan sampai seperti itu. Oke. Itu ya view trade IHSG, jadi harap dipantau minggu depan ya. Jadi kalau misalkan ada saham-saham yang memang lagi floating profit, silahkan dikawal trailing stop ketat. Atau kalau misalkan mau cuan bungkus dulu juga boleh ya, karena momentum dividen juga itu sudah mulai pada lewat ya untuk beberapa saham. Oke, gitu ya terkait IHSG minggu depan. Oke, next kita akan langsung bahas 3 sahamnya. Saham tersebut adalah saham SCMA, saham BMTR, dan juga ketiga adalah saham MAPI ya. Pertama kan aku bahas dulu dari saham SCMA ya. Nah, SCMA ini menurutku mulai menarik ya, karena kenapa? Satu ya, secara indikator yang MACD dia sudah mulai ada divergence di sini ya, teman-teman lihat di sini mulai ada divergence meskipun enggak kontras banget divergence-nya. Itu yang pertama. Secara tren ini juga sudah mulai ada tanda-tanda reversal ya. Sekarang dia lagi di upper trend line-nya ya, dia lagi menguji upper trend line-nya. Tapi di sini trennya di sini dia sudah mulai patah nih. Nah, ya, di sini dia mulai patah. Coba kita cek ya secara Fibonacci kenaikannya. Nah, lagi di 38,2 ya, jadi kurang lebih lagi di area resisten. Kemungkinan besar menurutku pribadi ini akan turun dulu ya, dia akan ngumpulin tenaga dulu ya, kemudian ya mungkin sekitar 2 minggu lagi bisa jadi ini akan jalan, yaitu opiniku pribadi ya. Secara bandarmologi this week coba kita cek ya, mulai ada akumulasi oleh SQ dan GR ya, jadi sudah mulai ada tanda awal, which is good untuk saham SCMA. Dan kemudian ada momentum dari pemilu ya, itu bisa jadi momentum juga di tahun 2024 nanti untuk saham media. Dan menurutku sih ini kayak tanda-tanda awal ya, mungkin ya bisa jadi boom sektor di sektor media di tahun 2024 ya, mungkin, tapi ini perkiraan aja ya. BMTR kan udah jalan, ya SCMA ini belum jalan kemana-mana nih ya, mungkin bisa jadi pertimbangan juga bagi teman-teman yang memang mau entry. Cuma kalau misalkan untuk entry saat ini aku no dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang tadi nanya apakah bagus di entry sekarang, jawabannya no, karena memang lagi di 2 area resisten yang cukup kuat. Pertama adalah area rebound Fibonacci 38,2, yang kedua adalah area trendline, yang ketiga adalah di sini juga ada area resisten loh ya, di sekitar sini ya, di sekitar 17 ini ya, 175-an. Jadi saranku adalah kita tunggu dia koreksi mungkin ke sekitar area 160-an kalau misalkan dikasih ya, 165 lah ya, 165 ini udah bisa dilirik untuk dicicil ya, sampai 158 ya teman-teman kalau misalkan mau dicicil oke. Nah, harapan kita adalah dia membentuk pattern inverted yang powerful ya, bentar. Ini left-nya, ini head-nya, nah ini right shoulder-nya nih. Nah ini right shoulder-nya belum kebentuk ya, baru lagi di resisten, lagi mencoba menguji ya. Harapan kita lah dia segera break, dan kalau misalkan dia berhasil break, otomatis targetnya dari inverted ini adalah kurang lebih mungkin akan menuju ke sekitar area sini 210 sampai 220 ya. Jadi untuk SCMA ini menarik, mulai coba dimasukin watchlist aja karena sudah mulai ada akumulasi dan sudah mulai ada tanda reversal awal. Yang terakhir adalah penguatnya adalah volume.
ketika dia hijau volumenya gede, ketika dia merah volumenya kecil. Jadi sudah menjadi tanda-tanda akumulasi awal. Let's see untuk SKMA beberapa minggu ke depan. Ya, ini mainnya kita reversal ini ya, reversal trading. Oke, yang kedua adalah untuk saham BMTR ya. Nah, untuk saham BMTR ini menurutku gerakannya cukup oke ya. Dia sudah mulai breakout, sudah mulai secara tren dia juga sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda ini ya, uptrend. Cuma ini uptrendnya agak liar ya, dimana kalau teman-teman lihat ini sekali turun pun bisa kencang gitu loh. Nah ini ya, jadi teman-teman lihat, nah saham BMTR ini sekali turun bisa kencang. Jadi saranku adalah kita tidak entry saat hijau ya. Kita harus pelajari juga nih karakteristik sahamnya seperti apa ya. Saranku adalah kalau misalkan teman-teman entry ya, mungkin bisa coba area pertama di sini ya. Ini area pertama di sekitar area 336. Ya, area kedua adalah di sini. Nah, ini adalah di sekitar area 320. Kalau mau teman-teman coba lebih pelit lagi, mungkin di sekitar area sini ya. Coba aja lihat di sekitar area 300 sampai 306 ya. Teman-teman lihat area EMA 50 ya, EMA 50 nya. Jadi saranku yang pertama di sekitar sini area support, yang kedua adalah area EMA 20. Yang ketiga mungkin EMA 50. Teman-teman lihat secara karakteristiknya ini sudah mulai 2 kali cukup menurut dengan indikator ini ya. Jadi ketika dia nyentuh ini nggak lama dia mantul. Dan menurutku sih yang ketiga juga akan sama, karena ini kan baru sekitar 2 kali pengujian ya. Biasa sih rata-rata ya itu 4 kali lebih ya, 4 sampai 5 kali lah baru dia berhasil di breakdown. Jadi menurutku sih area beli ini menarik. Secara broker summary kayaknya nggak kelihatan ya. Oh, secara broker summary malah ini cakep ya untuk BMTR ya. Big akum dari Foken ini kencang banget akumnya. Tuh ya. Ketika kemarin itu breakout 14%, ini Foken masuk dengan jumlah yang paling besar ya. Jadi menurutku sih menarik, dan jelas ini ada inflow, cuma jangan salah area belinya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin entry di 336 ya, TP-nya bisa di sekitar sini ya, 378. Ini kan lumayan banget. Level stop loss-nya bisa put di sekitar sini 320 ya. Nah, ini kan oke. Secara risk dan reward hampir 1/3. Nah, jadi menurutku sih untuk BMTR kurang lebih ini jadi lebih ke wait and see sedikit ya. Sedikit jadi lebih pelit gak apa-apa ya. Yang penting adalah teman-teman tahu ya di sini bahwa saham BMTR ini ada inflow sebenarnya. Ya, dan average mereka itu kurang lebih di sekitar 330 sampai 350-an. Ya, ini ya, BK, AK dan MG. Ya, 330 AK, sisanya 350-an. Jadi kalaupun besok misalkan dia kena panic sell ke sekitar 336, teman-teman mau cicil beli silahkan. Ya, karena di 336 ini risk dan rewardnya ini juga sudah benar menarik. Coba ya kita ukur ya. Secara Fibonacci untuk BMTR, ambil kita asumsi aja lah bahwa kemarin itu adalah penurunannya. Nah ini teman-teman lihat Fibonacci 50% adalah sekitar area 339 ya, kurang lebih nggak jauh-jauh dari sini lah, 336 340 ya. Di sini teman-teman bisa coba antri aja, mungkin kalau misalkan dapat ini bakal oke. Atau kalau misalkan teman-teman mau pakai patokan dari Bandarmologi seminggu terakhir 348, ini area pertama. 336 sampai 348 ini kalau misalkan teman-teman mau coba lirik untuk buy silahkan gitu ya. Itu untuk BMTR. Semoga bisa cuan minggu depan. Next yang terakhir adalah di saham MAPI. Nah, kalau untuk saham MAPI ini masih strong uptrend, cuma hati-hati karena memang secara volume ya, secara volume ini sudah mulai ada tanda-tanda distribusi ya. Secara volume ya, teman-teman lihat ketika muncul candlestick merah di sini gede-gede, volumenya juga gede-gede. Kita lihat secara sekilas saja ini sudah menjadi tanda-tanda distribusi awal. Ya, hati-hati meskipun dia sempat hijau kemarin, cuma menurutku sih ini bisa jadi kayak semacam false break ya, karena sudah volume merahnya sudah mendominasi di sini ya. Kalau misalkan teman-teman mau coba entry, saranku sih wait dulu ya. Waitnya di mana? Di sekitar area MA 50-nya. Nah, di sini ya. Ini sebagai area entry yang low risk ya. MA 50-nya di berapa? Kurang lebih sekitar 1680.
ya. Di dekat sana kalau misalkan teman-teman mau entry menurutku oke sih untuk MAPI. Tapi jangan brand breakout ya, hati-hati. Oke, secara indikator MACD sih masih oke ya, dimana dia masih convergence ya, belum ada divergence secara daily chartnya, cuma aku belum buka ya. Periode time frame yang lebih kecil, takutnya ada divergence di sana. Jadi untuk MAPI itu ya, kalau misalkan mau entry, tunggu di area yang low risk. Anggaplah teman-teman entry di sekitar area 1700 untuk MAPI. Ya. Level resistance teman bisa put di sekitar area sini. Ini adalah resistance pertama di sekitar 1840, resistance kedua di sekitar 1900. Oke, supportnya pakai yang ketat ya, bisa pakai swing low akhir which is adalah di 1640 itu sebagai support 2. Support ketatnya ada di yang anggaplah 1670. Nah, di sekitar area sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba buy, tunggu dikit ya, tunggu koreksi dikit ke sekitar area ini, silahkan deh untuk dilirik ya, area 1640 sampai 1700 ya. Di sini risk dan rewardnya itu mulai menarik. Itu untuk MAPI. Oke, paling segitu aja ya teman-teman terkait stock Hero kali ini. Semoga di antara 3 saham tadi ada yang bisa mendulang cuan. By the way, aku inget dulu ada sempat ngomong Cleo ini sudah mulai cuan juga ya harusnya ya teman-teman ya. Sempet aku call juga ya masuk ke stock request dan ternyata mulai jalan ya, cuma memang takes time. Oke, paling gitu ya teman-teman terkait stock request kali ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe supaya aku makin seperti videonya. Thank you teman-teman semua, and see you next video guys. Salam cuan, bye bye.